Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah dari Doomsday Clock. Nah, kali ini kita akan membahas isu ke-7 dan isu ke-8, di mana setelah sebelumnya di isu ke-5 dan ke-6, kita diperlihatkan masa lalu dari Marionette beserta The Mime. Dan juga, akhirnya mereka ini bertemu dengan The Joker. Lalu Joker membantu Marionette dan Mime ini melawan The Comedian, hingga The Comedian terkapar tak berdaya. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Oke, kisah dibuka oleh narasi dari Dr. Manhattan. Di sini, Dr. Manhattan berkata, pada 16 Juli 1940, seorang engineer muda bernama Alan Scott menaiki sebuah kereta api melintasi jembatan. Jembatan itu pun runtuh, namun ajaibnya, Alan Scott ini selamat berkat menggapai sebuah lentera hijau. Pada 22 November tahun 1940, Alan duduk mengelilingi meja sambil memakai topeng, menunggu orang-orang di sana berbicara terlebih dahulu. Pada 8 Januari 1950, Alan memberikan kesaksiannya kepada House On-America Activity Committee. Alan menolak melibatkan siapapun dalam pekerjaannya. Lalu Dr. Manhattan berkata lagi, pada 16 Juli 1940, seorang engineer muda bernama Alan Scott menaiki sebuah kereta api melintasi jembatan. Jembatan itu pun runtuh. Aku memindahkan lentera sejauh 6 inci, sehingga jauh dari jangkauannya. Alan Scott pun tewas dalam kejadian tersebut. Bulan Juli tahun 1960, The Song Dynasty telah lahir. Bulan Oktober 1960, sebuah bintang jatuh tampak di langit. Seorang pria menemukan logam aneh dan mengklaim dirinya mendengar logam itu berbicara kepada dirinya. Pada malam itu, si pria menempa logam aneh tersebut menjadi sebuah lampu. 2 jam kemudian, penduduk desa yang ketakutan membelah tengkorak mereka menggunakan lampu tersebut. Kemudian wabah mengikuti kematian penduduk tersebut. Bulan Januari 1950, aku berdiri di atas makam Alan Scott. Bulan November 1940, aku menggambar lingkaran pada debu di meja yang kosong. Pada Desember terakhir, lentera terbuang di tumpukan sampah. 2 jam yang lalu, Johnny Thunder menemukan lentera tersebut di sebuah pabrik yang terbengkalai. 145 menit dari sekarang, dari lentera tersebut akan meletus api hijau dengan kekuatan. 17 menit kemudian, aku melangkah di permukaan Mars. 1 bulan ke depan, aku melihat ke dalam masa depanku. Aku melihat tidak ada apa-apa. Ya, itulah narasi yang diberikan oleh Dr. Manhattan. Yang mana narasi ini menunjukkan bahwa Dr. Manhattan telah melakukan eksperimen terhadap dunia DC, di mana dia memindahkan lentera Green Lantern yang seharusnya menyelamatkan Alan Scott, sehingga Alan Scott pun tewas dan Justice Society of America tidak pernah terbentuk. Lalu kemudian kisah pindah ke zaman sekarang di mana terlihat Rorschach, Saturn Girl, dan Johnny Thunder sedang berbincang-bincang. Di sini Saturn Girl mengatakan kalau lentera itu akan membawa Rorschach menemukan Dr. Manhattan. Di saat mereka sedang menunggu bus, Allship yang dibawa oleh Ozymandias pun menemukan keberadaan mereka. Mereka pun masuk ke dalam Allship. Ozyman bertanya kepada Rorschach, siapa Ciwi yang dia bawa itu? Ciwi itu memperkenalkan dirinya dengan nama Imra Arden, namun biasa dipanggil dengan Saturn Girl. Dia mengatakan dirinya ini bisa melakukan telepati dan dia berasal dari abad ke-30. Saturn Girl ini berkata juga kalau dia dikirim oleh A Legion of Superheroes ke masa lalu untuk membersihkan anomali yang mengancam Superman. Ozymandias dan Rorschach pun sedikit kaget dengan perkataan dari Saturn Girl ini. Ozymandias bertanya kepada Rorschach, di mana dia menemukan gadis itu. Rorschach menjawab, di Arkham Asylum. Ozymandias pun berkata, oh ya, pantas rada-rada sengklek. Kemudian siaran berita di televisi yang ada di sana memberitakan Superman yang menjadi semacam harapan di tengah-tengah kacaunya dunia dan desas-desus dari The Superman Theory. Tiba-tiba kepala Adrian atau Ozymandias ini tiba-tiba saja mengalami rasa sakit yang sangat hebat akibat kanker di otaknya. Di saat itu juga, kucing kesayangan Ozymandias ini, yaitu Bubastis, mulai mengeluarkan cahaya biru. Ozymandias berkata bahwa mereka semakin dekat dengan Dr. Manhattan. Dia juga mengatakan kalau dirinya ini mengkloning Bubastis ini dari kucing pertamanya yang telah tewas saat terurai bersama Dr. Manhattan.
Bombastis ini mencium aroma Dr. Manhattan yang berasal dari lentera hijau yang mereka bawa tersebut. Kemudian scene berpindah ke markas Joker, di mana di sana The Comedian dan Batman telah ditahan oleh Joker. Joker juga berkata kepada Marionette dan Mem kalau tempat itu juga merupakan rumah bagi mereka. Lalu Marionette mulai menyiksa The Comedian ini dan bertanya di mana keberadaan dari Dr. Manhattan sekarang. The Comedian pun menjawab kalau dirinya tidak tahu di mana dan kapan Dr. Manhattan itu berada. Di saat sedang asik-asiknya menyiksa The Comedian, Batman tiba-tiba terbangun dari pingsannya dan berhasil melepaskan diri dari kursi roda dari Joker ini. Batman pun melemparkan bom asap ke arah 3 sekawan ini. Lalu Marionette melompat ke arah Batman sambil mengarahkan senjata benang tajamnya untuk memotong Batman. Batman pun dengan mudah menghindari serangan Marionette dan menendang perut si Marionette ini. Tidak tinggal diam, Mem pun menembak Batman dengan pistol tak kasat matanya. Di luar markas Joker, all siap setelah sampai dan mendarat. Ozymandias meminta Johnny Thunder untuk tetap di dalam all ship bersama Saturn Girl dan membiarkan Ozymandias ini untuk membawa Green Lantern tersebut. Di dalam markas Joker, Batman yang awalnya bisa menghandle ketiga musuhnya ini mulai kewalahan. Namun di saat itu juga, Rorschach dan Ozymandias masuk ke dalam sana dan membuat perbakuhan taman berhenti sejenak. Batman berkata kalau dia salah dalam menilai Rorschach sebelumnya, sedangkan Ozymandias menyapa The Comedian. Kemudian Bombastis yang berada di tangan Ozymandias pun semakin bercahaya terang. Ozymandias berkata kalau Bombastis membuat Dr. Manhattan merasakan tarikan kuat ke arahnya. Dan jika Dr. Manhattan mencoba menolak tarikan tersebut, hal itu bisa menimbulkan rasa sakit untuk Dr. Manhattan. Ozymandias pun mengangkat kucingnya sambil berkata, "Di mana kau, John? Tunjukkan dirimu." Seketika ruangan dipenuhi oleh sambaran kilat berwarna biru, dan kemudian Dr. Manhattan muncul di hadapan mereka semua. Batman yang melihat Dr. Manhattan berkata kalau dia tahu siapa Dr. Manhattan ini, sedangkan Joker malah berkata, "Tolong beri pria bugil ini pakaian." Ya, kayaknya cuma Joker yang waras di sini saat melihat ada pria bugil di hadapannya. Kemudian Dr. Manhattan menggambar sebuah lingkaran biru di sekitar mereka terkecuali Batman dan Joker, dan menteleportasikan mereka ke sebuah tempat lain. Di tempat baru itu, mereka memulai percakapan hangat mereka. Ozymandias mulai berbicara kalau dia tidak punya pilihan lain selain meminta pertolongan kepada Dr. Manhattan ini untuk memperbaiki dunia mereka yang sudah diambang kehancuran. Ozymandias berkata kalau dia telah gagal menyelamatkan dunia dan sekarang harapan satu-satunya tinggal Dr. Manhattan ini. Namun Dr. Manhattan malah berkata kalau Ozymandias telah melakukan hal yang sia-sia untuk datang menemuinya, karena Dr. Manhattan ini tidak akan pergi kembali ke dunia mereka. Dr. Manhattan mengatakan kalau dirinya sedang berada di tengah sesuatu hal yang penting. Dr. Manhattan juga berkata kalau dia tahu bahwa Ozymandias ini mengira jika Dr. Manhattan ini mendapatkan kemanusiaannya kembali. Oleh karena itu, Ozymandias awalnya mengajak Laurie untuk membujuk Dr. Manhattan ini. Namun si Laurie ini menolak. Kemudian Ozymandias mengajak Marionette dan Mem sebagai pengganti Laurie. Karena pada saat dulu ketika Marionette dan Mem ini merampok bank, Dr. Manhattan membiarkan mereka hidup karena Marionette ini sedang hamil. Namun di sini Dr. Manhattan menolak argumen tersebut. Karena Dr. Manhattan membiarkan Marionette dan Mem ini hidup bukanlah karena Marionette ini hamil, namun karena Dr. Manhattan melihat masa depan dari anak Marionette itu, dan Dr. Manhattan memilih untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut. Marionette pun bertanya kepada Dr. Manhattan apa yang akan anaknya lakukan di masa depan. Lalu Dr. Manhattan malah balik bertanya, "Anaknya yang mana?" Marionette pun berteriak, "Apa maksudmu anakku yang mana?" Dr. Manhattan lalu berkata, "Oh iya, terkadang aku lupa mana yang akan terjadi di masa depan dan mana yang sedang terjadi sekarang. Dirimu sedang hamil lagi." Marionette yang mendengar hal itu pun kaget dan juga bahagia. Dia pun berpelukan dengan Mem atas kehamilan Marionette ini. Sementara itu, Dr. Manhattan tetap menolak ajakan dari Ozymandias. Melihat hal itu, Rorschach pun membujuk Dr. Manhattan. Rorschach berkata, kalau semenjak kegagalannya dalam membuat dunia menjadi damai dan dirinya terkena kanker, Ozymandias ini telah berubah menjadi orang yang berbeda dan menjadi orang yang lebih baik. Dr. Manhattan pun heran dan memandangi Ozymandias. Lalu Dr. Manhattan berkata, Adrian atau Ozymandias ini tidak memiliki kanker di kepalanya.
Ternyata selama ini Ozymandias telah berbohong kepada Rorschach dan dunianya mengenai dirinya yang sedang menderita kanker. Hal itu dilakukannya agar Rorschach ini mau membantunya menemukan Dr. Manhattan, karena Ozymandias ini membutuhkan seseorang seperti Reggie. Rorschach pun marah dan sambil mencekik Ozymandias, dia berkata berhenti memanggilnya Reggie. Dia adalah Rorschach. Di sini Ozymandias mengatakan kalau Reggie ini percaya bahwa dirinya ini memakai topeng Rorschach yang Reggie ini anggap sebagai teman ayahnya. Namun kenyataannya, Reggie ini menggunakan topeng orang yang telah membuat hubungan keluarganya berantakan. Di tengah pertengkaran mereka, Dr. Manhattan kemudian menteleportasikan mereka lagi ke tempat lain. Di tempat tersebut, terlihat kerumunan orang sedang melakukan kekacauan di jalanan. Lalu Ozymandias yang telah terlepas dari cengkraman Rorschach kembali bertanya kepada Dr. Manhattan, kenapa dia ada di dunia ini? Dr. Manhattan menjawab kalau awalnya dia mengira akan menemukan tempat bagi dirinya di antara orang-orang yang ada di dunia ini. Namun sesuatu pun terjadi. Dr. Manhattan melihat masa depan dari Superman, di mana Superman menuju ke arah Dr. Manhattan ini, dan kemudian Dr. Manhattan melihat tidak ada apa-apa lagi. Kemudian Dr. Manhattan menteleportasikan mereka lagi ke tempat lain. Kali ini mereka berpindah ke Hollywood pada bulan April 1954, di mana saat itu sedang berlangsung pemutaran film Dead at German. Ozymandias kembali bertanya tentang perkataan Dr. Manhattan yang sebelumnya. Dia bertanya, apakah Dr. Manhattan kalau mengatakan penglihatan masa depannya berakhir? Dr. Manhattan lalu berkata, jika dia melihat Christopher Coleman, yaitu si pemeran di film Art German ini, penuh dengan harapan. Namun kemudian Dr. Manhattan berkata kalau dia salah. Dr. Manhattan juga berkata kalau bulan Juni, dia melihat mayat Christopher Coleman ini terkapar di lantai. Ozymandias pun semakin kebingungan dan bertanya lagi apa yang dia lakukan selama ini. Lalu Dr. Manhattan menyudahi pembicaraan mereka dan menteleportasikan mereka semua kembali ke markas Joker. Di markas Joker, Ozymandias berniat untuk memanggil Dr. Manhattan sekali lagi. Namun dia tiba-tiba dihajar lagi oleh Reggie. Sementara Marionette dan Mime pergi dari tempat itu sambil membawa lentera hijau tadi. Sambil menahan Reggie ini, Ozymandias berkata kalau Reggie masih tidak sadar jika dia menggunakan topeng orang yang telah menghancurkan ayahnya. Di sisi lain, Batman dan Joker pun mulai adu mekanik, di mana Joker menyentrum si Batman ini. Kemudian Joker masuk ke tengah aksi Reggie yang sedang menghajar Ozymandias. Reggie Long pun marah kepada Joker dan menghajar si Joker ini juga. Setelah menghajar Joker, Reggie Long ini pun berkata kalau Rorschach sekarang sudah mati, dan Reggie pun melepas topeng Rorschach-nya. Kemudian kembali ke All Ship di mana Ozymandias berhasil kabur setelah babak belur oleh Reggie tadi. Dan saat dia masuk ke dalam All Ship bersama kucingnya, Ozymandias dibantu oleh Saturn Girl. Namun karena Saturn Girl ini membaca pikiran Ozymandias dan tidak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Ozymandias ini, Ozymandias pun menghajar Saturn Girl ini hingga pingsan. Johnny Thunder pun terkejut, namun dirinya tidak luput dari tendangan maut Ozymandias ini. Setelah kedua orang itu pingsan, Ozymandias berkata kalau Dr. Manhattan telah menolak panggilannya. Namun dengan pengetahuannya dan bombastis, dia bisa menyelamatkan lebih dari dunianya. Dia juga bisa menyelamatkan dunia yang dia datangi ini. Ozymandias berkata kalau dia bisa menyelamatkan semua hal dan semua orang, karena dia punya rencana. Kemudian kita juga diperlihatkan Joker dan Batman yang babak belur. Lalu Batman memungut topeng Rorschach tadi yang telah Reggie buang. Sedangkan Reggie Long ini berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan di jalanan kota. Lalu scene berpindah ke Dr. Manhattan dan sekarang dia sudah ada di Mars. Di sini kita kembali diberikan narasi oleh Dr. Manhattan, di mana di sini Dr. Manhattan melihat ke masa depannya tepat 1 bulan ke depan. Dia melihat Superman berteriak kepada dirinya, dan di sekitarnya dunia tampak hancur berantakan. Mata Superman menyala dengan amarah, dan Superman mengarahkan tinjunya ke arah Dr. Manhattan. Kemudian Dr. Manhattan tidak melihat apa-apa lagi. Tahun, abad, bahkan beberapa milenium ke masa depan, Dr. Manhattan masih tidak melihat apa-apa, bahkan tidak melihat adanya besok. Dr. Manhattan bertanya-tanya, apakah 1 bulan dari sekarang, Superman akan menghancurkan dirinya? Atau Dr. Manhattan ini yang akan menghancurkan segalanya? Terlihat juga sebuah foto tua milik Dr. Manhattan ini jatuh ke tanah. Dan isu ke-7 pun berakhir di sini. Kemudian lanjut ke isu ke-8. Ozymandias sedang berada di sebuah ruangan sambil membaca suatu berkas.
Ozymandias berkata kalau berkas itu akan bekerja dengan baik untuk dirinya. Lalu kita berpindah ke Daily Planet, di mana di sini Lois Lane marah-marah karena seseorang telah mengacak-ngacak meja kerjanya. Di situ, Lois Lane juga menemukan sebuah amplop misterius yang ditunjukkan kepada dirinya. Kemudian di saat bersamaan, di televisi menampilkan sebuah berita mengenai Firestorm yang menerobos masuk ke Rusia dan baku hantam dengan The People Heroes. Berita mengatakan kalau hal ini berhubungan dengan The Superman Theory, di mana Firestorm menolak tuduhan atas dirinya yang merupakan buatan dari pemerintah. Clark yang menyaksikan berita tersebut berkata kalau Firestorm ini bukanlah dibuat oleh program rahasia pemerintah. Ronnie Raymond dan Profesor Martin Stan terkena kecelakaan nuklir, dan hal itu membuat mereka bergabung menjadi satu. Ronnie mengontrol tubuh, sedangkan Profesor Martin memberikan arahan melalui pikirannya. Namun meskipun begitu, Ronnie ini masihlah tetap seorang bocah. Kemudian atasan mereka yang ada di Daily Planet pun berteriak kepada mereka karena adanya berita besar. Dan dia bertanya siapa yang mau pergi meliput berita tersebut ke Moskow sekarang. Lois dan Clark pun mengangkat tangan mereka. Kemudian cerita berlanjut di mana Firestorm ini sedang baku hantam dengan The People Heroes. Di sini terlihat Firestorm bisa menahan serangan dari para metahuman Rusia ini, bahkan mengungguli mereka semua. Namun saat Firestorm ini terkena serangan dari salah satu metahuman ini, dia terjatuh ke tanah. Saat mendarat di tanah, Firestorm ini langsung dikeroyok oleh orang-orang yang ada di sana. Karena merasa terdesak dan panik, Firestorm pun mengeluarkan ledakan energi. Namun tak disangka, ledakan energi tersebut malah membuat orang-orang di sekitarnya berubah menjadi kaca. Karena tidak tahu apa yang terjadi dan juga panik, Firestorm pun langsung kabur dari tempat tersebut. Hal itu pun tersiarkan oleh berita ke seluruh dunia. Superman yang melihat hal itu pun langsung terbang mencari keberadaan dari Firestorm ini. Superman mengira Firestorm pergi ke kandak, dan Superman pun datang ke kandak ini. Sesampainya di kandak, Superman disambut dengan baik oleh Black Adam. Black Adam pun membawa Superman masuk untuk menunjukkannya kalau daerah kekuasaannya yaitu kandak adalah tempat yang damai untuk manusia dan juga metahuman. Kemudian Black Adam mengatakan kalau Firestorm tidak ada di kandak. Mendengar hal itu, Superman pun memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari lagi ke tempat lain. Kemudian scene berpindah kepada Lois Lane di Daily Planet. Lois Lane menemukan sebuah flash disk di dalam amplop yang dikirimkan kepada dirinya oleh orang misterius. Dan di saat isi flash disk itu diperiksa, Lois menemukan sebuah berkas berita dari tanggal 2 April 1941. Berita tersebut memuat mengenai Justice Society of America. Lois yang kebingungan pun bertanya-tanya apa itu Justice Society of America. Lalu kisah berlanjut saat Superman sampai ke tempat membangkit tenaga nuklir yang telah ditinggalkan. Di sana, Superman akhirnya menemukan Firestorm. Ternyata Firestorm ini sedang mencoba membuat orang-orang yang dia rubah menjadi kaca tadi menjadi manusia lagi. Superman pun bertanya apa yang Firestorm telah lakukan kepada bocil ini. Firestorm pun mengatakan kalau dia bisa mentransmutasikan elemen. Namun kekuatannya sebelumnya tidak pernah berefek kepada benda organik alias makhluk hidup. Sampai pada saat ini di mana dia mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi kaca. Firestorm pun ragu apakah dia bisa menyembuhkan orang-orang yang telah dia ubah menjadi kaca. Namun Superman terus menyemangati Firestorm ini dan percaya kalau Firestorm ini mampu melakukannya. Berkat dukungan Superman dan kegigihan Firestorm, akhirnya Firestorm ini berhasil mengubah bocil kaca ini menjadi manusia lagi. Kemudian kita beralih ke tempat di mana Firestorm mengubah orang-orang menjadi kaca. Di sana tampak Presiden Rusia yaitu Pak Putin sedang berbicara kepada media. Putin mengatakan kalau Rusia pada saat ini tengah berada di tengah perperangan melawan Amerika. Lalu Superman muncul dari atas langit dan turun ke hadapan Pak Putin ini. Superman berkata kalau dia ada di situ untuk memberikan bantuan. Kemudian Superman berkata kepada media bahwa apa yang telah dilakukan oleh Firestorm adalah sebuah kecelakaan dan kecelakaan tersebut dapat diperbaiki. Superman juga membicarakan tentang planet asalnya yang hancur karena orang-orang di planetnya tidak bersatu untuk menyelamatkan planet mereka. Di sini Superman meminta agar semua masyarakat untuk saling bersatu. Superman juga mengatakan kalau The Superman Theory telah menyebabkan rasa takut dan kebencian yang meluas di seluruh dunia. Dan itu bukanlah hal yang bagus. Sementara Superman ini berceramah di depan media,
Batman yang mendengar hal itu dari dalam pesawatnya mencoba menghubungi Superman dan menyuruh Superman ini untuk berhenti berbicara. Batman menyuruh Superman agar tidak memihak satu sisi dan agar tetap menjadi sosok yang netral. Namun Superman tetap melanjutkan ceramahnya sampai Pak Putin ini menyuruh Superman ini berhenti. Putin mengatakan kalau Pozak memiliki bukti kalau Firestorm ini adalah agen Amerika dan dia telah menyerang warga Rusia. Superman pun tetap membela Firestorm dengan mengatakan kalau Firestorm ini bisa memperbaiki mereka semua. Kemudian Firestorm pun mendarat di tengah-tengah keramaian di sana dan datang bersama bocil yang berhasil dia selamatkan tadi. Namun tiba-tiba saja ada tembakan dari militer Rusia yang mengarah ke Firestorm ini dan si bocil tadi. Melihat hal itu, Superman langsung bergerak melindungi bocil ini. Namun peluru yang mengenai Superman malah terpental mengenai orang-orang yang sudah berubah menjadi patung kaca ini. Melihat hal itu, Firestorm pun marah dan menyerang pistol tentara Rusia tersebut. The People Heroes pun tak tinggal diam. Mereka mulai menyerang Superman dan Firestorm ini. Pozak berhasil mencekik Firestorm dari belakang, sementara Firestorm masih mencoba menjelaskan bahwa dirinya bisa memperbaiki keadaan. Pak Putin pun dimasukkan ke dalam mobil oleh pengawalnya, sedangkan tentaranya mulai bergerak. Tank tentara ini pun mengenai orang-orang yang telah menjadi kaca di sana. Superman yang melihat hal itu pun menyerang tank Rusia tadi dan membanting tank-tank tersebut. Namun hujan peluru terus menghujani Firestorm dan Superman. Peluru-peluru itu pun mengenai para warga yang sudah berubah menjadi kaca ini. Firestorm pun menjadi sedih, bercampur marah dan putus asa. Hal itu membuat energinya menjadi tidak stabil dan terlihat akan meledak. Batman yang ada di dalam pesawat yang sedang menuju ke tempat Superman dan Firestorm ini memperingati Superman tentang adanya lonjakan energi yang sangat besar. Superman pun mencoba menenangkan Firestorm, namun Batman berkata kalau lonjakan energi tersebut bukan berasal dari Firestorm. Dan boom, ledakan besar pun terjadi, membuat siaran berita yang menayangkan hal tersebut menjadi hilang. Dan juga ledakan tersebut mengenai Batman yang ada di dalam pesawatnya. Kemudian kita diperlihatkan di suatu ruangan yang mana di sana terdapat banyak televisi. Dan juga di sana ada Ozymandias yang tersenyum sambil berkata bahwa ini telah dimulai. Ternyata semua ini adalah rencana yang dimaksud oleh Ozymandias. Dan ya, isu ke-8 pun berakhir di sini. Oke, itu dulu untuk video Doomsday Clock bagian keempat ini. Like dan subscribe channel ini jika kalian gabut. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.